Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai Marvel Netflix ya, karena bisa dibilang kalau kalian belum mengerti Marvel Netflix, waduh, lu kemana aja bro? Jadi gua akan bahas mengenai Marvel Netflix ke Daredevil, karena gua udah pernah bahas Marvel Daredevil itu season 1, itu ada di link di bawah ini ya. Gua udah pernah bahas Daredevil season 1 dan gua akan bahas Daredevil season kedua, oke? Dan sorry banget gua udah lama gak update mengenai Marvel Netflix karena sudah aja gua hampir gak punya banyak waktu, dan juga gua banyak banget project juga, dan gua sambil mengerjakan tugas akhir juga ya kan. Jadi ya mohon maaf banget karena gue telat banget update untuk Marvel Netflix, dan gue akan menjelaskan semuanya di video ini mengenai Daredevil Trilogy. Tapi gue akan bahasnya di season kedua dulu ya, baru ke season ketiga, karena bisa dibilang banyak banget dari kalian masih belum paham mengenai storyline dari Daredevil season kedua sampai ke season ketiga. Makanya gue akan bahasnya di video ini, oke? Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian, oke? Dan gue lagi memperingatkan kepada kalian, kalau kalian belum nonton Daredevil Netflix itu, gue saranin ini adalah spoiler alert, oke? Karena namanya review kan pasti spoiler ya. Gak ada namanya review non spoiler, itu gak ada. Jadi kalau kalian belum nonton Daredevil season kedua, kalian tonton dulu seriesnya, habis itu kalian bisa tonton kembali video ini untuk melihat breakdown dari gue, oke? Kita masuk ke segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Daredevil season kedua. Bisa dibilang ini storyline-nya, oh my god, ini sangat membuat gue tuh puting tingling, Pak, kalau kata Bang Tara ya. Tapi bisa dibilang untuk Daredevil season kedua ini bisa dibilang oh my god, Marvel kerasa superhero-nya kerasa banget di sini, Pak. Dan lagi-lagi tidak ada yang namanya PG-13, semuanya rated. Sesuai dengan umur gua, Pak. Karena gua udah benci banget dengan Marvel, bisa dibilang PG-13 mulu, nge-jokes mulu, apa coba itu. Dan bisa dibilang ini adalah oh my god, gue suka banget storyline seperti ini, Pak. Dan gue akan bahas beberapa singkatnya di sini ya. Pasca cotoknya Wilson Fisk alias si Kingpin di season pertama, ada banyak kelompok mafia berusaha merebut tata kekuasaan si Kingpin. Namun di waktu kebersamaannya muncul sosok misterius menebar teror bagi kriminal di Hell's Kitchen. Sosok itu tak lain adalah Frank Castle alias The Punisher. Berbeda dibandingkan dengan metode no killing rule milik Daredevil, bermodalkan senjata api, Frank tak segan-segan membantai para penjahat secara sadis. Bagi Matt Murdock, permasalahan bukan saja berasal dari Frank, tapi juga mempertahankan keberlangsungan firma miliknya dan Foggy yang terancam bangkrut. Bertambah merupitnya, tak kalah Matt Murdock didatangi kembali oleh sang mantan kasih, yaitu adalah Elektra Natchios, yang membawanya berusaha dengan organisasi rahasia yang bernama The Hand. Terdapat segunung konflik di sini yang membuatnya Light disebut ambisius, selaras dengan formula sequel yaitu The Bigger and the Better. Ambisi ini justru kerap menghancurkan kualitas penciptaan. Untungnya, Marco Ramirez dan Don Petrus selaku showrunner cermat merangkai tiap keping ceritanya, dan bukannya fokus tidak saling tumpuk, tapi setiap subplotnya itu mendapatkan eksplorasi yang mencukupi. 4 episode awal memang agak repetitif dan stagnan, sering ditutupi oleh perkelahian Daredevil melawan Punisher. Namun sukses menggiring gua sebagai penonton untuk merasakan problema dilematis tentang gesekan ideologi Matt dan juga Frank. Alasan Matt Murdock itu tidak membunuh itu benar, tapi tak kalah kriminalitas telah mengakar kuat, dan kebrutalan Frank Castle alias The Punisher itu sulit dipersalahkan. Ya bisa dibilang Daredevil season kedua itu literally semua itu fan service ya, karena ini kita akan diperlihatkan dua hero baru, oke? Dua hero baru Marvel, itu adalah The Punisher dan juga Elektra. Nah, The Punisher ini adalah si Frank Castle, itu adalah mantan anggota marinir juga, tapi dia itu dipecat karena dia itu difitnah oleh ada berbagai macam anggota organisasi yang bernama The Head ini, yang berusaha untuk menjatuhkan si Frank Castle ini karena keluarga itu dibunuh. Tapi ada berbagai macam berita yang mengabarkan bahwa Frank Castle ini membunuh keluarganya sendiri, tapi aslinya keluarga itu dibantai oleh organisasi bernama The Hand ini. Jadi bisa dibilang ini penuh dengan fan service kalau yang gue lihat, dan juga dinamika antara The Punisher juga The Daredevil itu bisa dibilang bagus banget sih. Dari awal mereka tuh bermusuhan, terus mereka tuh berbagai macam saling berpendapat ideologi mereka masing-masing, bahwa Daredevil tuh gak mau membunuh, sedangkan The Punisher itu dia tuh bisa membunuh siapapun lawannya, termasuk Daredevil sendiri. Tapi si Frank Castle alias The Punisher ini, dia tuh melihat bahwa si Daredevil ini
bukan sebagai ancaman dia, melainkan si Punisher itu untuk membuka mata Daredevil itu bahwa kriminalitasnya semakin tinggi dan penjahat-penjahat itu harus dibunuh, karena menurut dia itu penjahat-penjahat itu harus dihukum dan juga dibunuh. Itulah namanya The Punisher, itu adalah nama codename dia. Nah, arti The Punisher itu udah ditujukan di Daredevil scene kedua, dan ini menjadi debut dari Frank Castle The Punisher ini untuk menciptakan sebuah series originalnya yang akan muncul di Netflix itu ya. Makanya bisa dibilang debutnya di sini sebagai The Punisher itu menurut gue gila banget, dan juga aktornya pas banget sobat. Dari dia tuh cara acting bagaimana, sama dia membawakan karakter Frank Castle bisa dulu sangat bisa membunuh lawan-lawannya tanpa dia merasa bersalah. Dan juga dia tuh gue suka dengan semua dialognya, bahkan skripnya itu bagus banget Pak. Sumpah gue holding banget dengan The Punisher yang hadir di sini, walaupun terkenal sebagai fan service doang, tapi dibilang itu acceptable banget, karena ini bisa dibilang kita akan diperlihatkan dinamika antara The Punisher sama Daredevil yang mereka awalnya menjadi musuh kemudian menjadi teman sini, karena bisa dibilang si The Punisher itu merasa itu sangat berhutang budi kepada Daredevil karena si Matt Murdock itu udah membuka kedoknya sebagai Daredevil kepada dirinya, dan si The Punisher ini akhirnya diadili secara sehat oleh si Matt Murdock dan juga Foggy Nelson sebagai jaksa yang paling terhormat di Hell's Kitchen. Walaupun mereka udah terancam bangkrut, tapi ya mereka di sini struggle-nya lebih double banget sih, dan seperti itu sih. Tapi di scene kedua ini kita tuh gak terlalu fokus ke The Punisher doang ya, melainkan kita juga diperlihatkan originnya si Matt Murdock lebih detail, bagaimana siapa yang ngelatih dia, bagaimana kisah percintaannya, bagaimana masa bodoh Matt Murdock sebelum dia tuh merana ke jalur hukum, bagaimana itu semuanya diceritakan sangat detail dengan 13 episode di scene kedua ini. Makanya bisa dibilang oh my god, itu epic banget sih, epic parah semua. Walaupun kita bisa melihat kehidupannya Matt Murdock dengan si Elektra bagaimana perusahaan bagaimana yang melatih si Matt Murdock bagaimana, itu semua dijelaskan di sini. Dan kita bisa melihat yang melatih si Matt Murdock itu adalah seorang yang buta juga, dan dia seorang orang tua, dan dia melatih Matt Murdock dari nol. Jadi bisa dibilang semua skill pertarungan Daredevil itu semuanya dari orang tua ini. Gue lupa siapa namanya, tapi yang jelas orang ini adalah orang yang menciptakan bela diri sebagai orang buta itu diperkenalkan ke Matt Murdock itu, sehingga semua basic pelatihannya semuanya dari dia. Namun si Matt Murdock itu sangat membenci dia dikarenakan si masternya itu sudah meninggalkan dia pada saat si Matt Murdock mulai menyukai dia. Karena bagi masternya itu seorang murid itu tidak boleh menyukai gurunya, karena bisa dibilang itu akan membuat si murid itu akan menjadi sosok yang lemah, sehingga bisa dibilang guru itu selalu memusuhi si muridnya ini akan supaya kebenciannya dalam di si Matt Murdock itu menjadi lebih berat, lebih besar, sehingga dia tidak akan menjadi seorang yang lemah. Jadi seperti itu sebenarnya adalah ajaran gurunya sendiri agar supaya si Matt Murdock itu tidak menjadi lemah ya. Tapi si Matt Murdock karena dia masih kecil saat itu ya, dia merasa bahwa guru itu sudah mencapakan dia, padahal itu adalah sebagai pelatihannya dia juga. Nah, jadi seperti itu. Makanya si Matt Murdock tuh merasa dia masih kecil, dia merasa waduh, guru gue meninggalkan dia itu menurut gue oh my god, itu kerasa banget sih. Kerasa banget, semuanya diperjelas di sini, Pak. Bahkan ketika kisah cintanya adalah si Matt Murdock dengan si ini Elektra Nachios, itu semuanya rapi dan semua adegan fightingnya, semua penataan kamera, bahkan zoom in zoom out, bahkan gore diperlihatkan, itu semuanya bagus banget. Suitnya Daredevil yang udah mulai keluar ya dengan suit merahnya juga, karena di scene 1 kan kita masih diperlihatkan suit yang hitam ya, dan di sini suitnya kan udah dibuat oleh salah satu anak buah Kingpin yang sudah bertobat ya. Dan suit Daredevil di sini ini sangat berbeda dengan suit Daredevil yang udah gua pernah baca di komik maupun dengan versi Ben Affleck tahun 2003 dulu ya. Karena bisa dibilang kostumnya seperti itu bisa dibilang oh my god, itu kostum tempur banget sih. Dengan kostum tempur terus kostumnya ada armornya sama dengan bagian helm itu gue demen banget, Pak. Demen banget. Makanya bisa dibilang Daredevil untuk Netflix ini itu nggak ada lambang DD. Nah, kalau Daredevil kan ada lambang DD Daredevil di sini ya, tapi di sini nggak ada. Showrunnernya Marvel Netflix mereka ingin membuat sosok Daredevil tuh nggak terlalu komik banget. Jadi bisa dibilang Daredevil dibangun sini ini benar-benar hero yang bisa dibilang kalangan dewasa banget ya, karena berbagai macam ada adegan darah, adegan konspirasi, bahkan Kingpin masih terlibat di scene kedua ini. Kalau kalian masih ingat dari scene 1 ketika Kingpin udah ditangkap oleh FBI karena kasusnya dalam memeras pejabat-pejabat tinggi di Hell's Kitchen, bahkan semua kepolisian di Hell's Kitchen di New York tersebut, akhirnya Kingpin dimasukkan ke penjara. Tapi di penjara tersebut dia juga berkuasa. Karena apa? Karena dia sudah memeras semua kepolisian, memeras semua tahanan, bahkan menjadikan mereka sebagai kaki tangannya si Kingpin ini. Bahkan kalau kita lihat Kingpin tuh
tidak kehilangan akal sini ya. Si Vincent D'Onofrio sebagai Kingpin menjadi bagus banget. Nah, kalau kita bandingkan dia di Hawkeye ya, itu di nerf banget sih, sumpah, di nerf semua Pak. Dari semua kengerian dia, kecerdasan Kingpin itu nggak ada semua Pak di Hawkeye itu nggak ada, semuanya di nerf. Bahkan dia dikalahkan sama Kate Bishop tuh sangat mudah sekali. Tapi kalau di Daredevil itu semuanya dibikin gore, semua dibikin sulit. Kenapa? Buat yang belum tahu, Kingpin itu adalah villain Marvel sangat-sangat ikonik. Bahkan dia tuh pernah berurusan dengan dua superhero sekaligus, yaitu ada Daredevil sama Spider-Man. Kenapa? Karena kekuasaannya si Kingpin itu ada di New York. Yang di mana New York itu ada Hell's Kitchen, kecamatan Hell's Kitchen sama kecamatan Queens. Jadi bisa dibilang itu kan adalah dua dari kekuasaan Daredevil sama si Spider-Man kan. Makanya itu Kingpin selalu berurusan dengan mereka berdua. Jadi seperti itu. Makanya ada crossover Daredevil dengan Spider-Man, ada ya di animasi sama di komik ya. Makanya bisa dibilang untuk Kingpin ini bisa dibilang oh my god, ini keren banget. Makanya gua nggak bisa membayangkan kalau dia berurusan dengan Spider-Man versi Tom Holland itu ya. Gua nggak tahu lagi apa sih bagaimana, tapi yang jelas gua menunggu banget seperti apa hasilnya seperti nanti ya. Oke, lanjut ya. Dan kita bisa melihat seluruh alur ceritanya dari season kedua, dari awal episode sampai akhir, klimaksnya sudah muncul. Dan kita bisa melihat si The Punisher itu ketika dia di penjara, dia udah diadili oleh si Matt Murdock. Dia di penjara karena sebuah kejahatannya itu, karena dia udah membunuh berbagai macam orang-orang yang bisa dibilang kriminal, namun dia tuh udah bersalah. The Punisher itu dia itu didatangi oleh Kingpin karena merasa Kingpin itu melihat potensinya si The Punisher ini untuk menjadi kaki tangannya dia, agar supaya The Punisher itu menjadi soalnya bisa dibilang itu bisa membebaskan dia dari penjara. Tapi akhirnya The Punisher itu melihat bahwa si Kingpin itu merasa itu adalah orang brengsek, dan dia merasa si Kingpin ini akan membayar semuanya demi untuk jasanya si The Punisher itu untuk menjadi kaki tangannya dia. Tapi kita bisa melihat bahwa ada adegan ketika si Kingpin ngelawan The Punisher di penjara itu, oh my god, itu bagus banget sih. Bahkan semua kepolisian, bahkan FBI pun tuh tunduk sama si Kingpin ini Pak. Mohon maaf, itu semuanya dibikin oh my god. Jadi Kingpin tuh walaupun dia di penjara, walaupun dia tuh ada di dunia luar, dia tuh bisa mengendalikan semua kota. Bahkan dia tuh sangat cerdas Kingpinnya Pak. Bahkan kalau gua balikan lagi di Hawkeye, ya itu di nerf banget Pak. Mohon maaf ya, itu Kingpin di Hawkeye itu lemah sekali. Lemah, dan juga unsur ngerinya nggak ada, walaupun diperankan oleh aktornya sama si Vincent D'Onofrio ya. Gue lebih suka dia tuh di Netflix Pak, sumpah. Di sini apa coba dikalangin sama Kate Bishop gitu doang, nggak ada darah ya. Gue tahu karena PG-13 ya. Di sini kan lebih gore, lebih gila tuh. Makanya bisa bilang Marvel Netflix itu kalian harus tonton sih. Mohon maaf deh buat kalian pencinta MCU yang bisa betul MCU Mad Lover ya. MCU Mad Lover, kalian bisa langsung aja tonton di Marvel Netflix karena itu masih canon dengan MCU. Cuman itu beda timeline, beda tempat, beda cerita. Jadi bisa dibilang mereka tuh nggak terfokus banget ke Avengers. Mereka nggak terlalu fokus ke berbagai macam unsur superhero Marvel di MCU. Tapi mereka punya cerita sendiri. Tapi itu bisa menjadi canon dari MCU. Jadi udah dikonfirmasi oleh si Kevin Feige bahwa itu masih canon dengan MCU. Cuma beda latar dan tempat. Dan bangkaian sini adalah Marvel Netflix. Mereka nggak menghubungkan itu semua ke MCU. Makanya semua orang tuh bahkan bisa dibilang orang-orang awam, mereka melihat tuh oh ini bukan MCU nih, ini kan Marvel yang lain. Padahal itu adalah canon MCU, cuma beda tempat doang. Jadi seperti itu kan. Makanya bisa dibilang mereka itu kayak kebingungan untuk menempatkan Marvel Netflix apakah itu Marvel sendiri atau MCU. Itu banyak banget yang masih bingung Pak. Kalau itu kan kita kan udah jelas kalau kita udah nonton Daredevil 3 season ya, bahwa Daredevil itu kan udah termasuk MCU kan ya. Itu kan udah dikonfirmasi oleh pembuat showrunnernya itu sejak Daredevil season pertama. Jadi bisa dibilang ini udah semuanya canon MCU Pak. Kalau kalian ingin explore semuanya, langganan Netflix selanjutnya dan langsung tonton aja semua dari Daredevil, The Punisher, Iron Fist, Jessica Jones, bahkan The Defenders. Itu kalian harus tonton semuanya Pak. Sumpah, gue bisa jamin kalian yang gak suka dengan dark, kalian yang terbiasa dengan film-film yang ceria, mata lo ceria itu. Sumpah, karena gue keselnya dengan fans MCU sekarang, mereka tuh gak bisa menilai antara fanboy dengan film yang mereka tonton. Contoh deh, gue pernah ketemu dengan orang-orang yang menganggap bahwa Captain Marvel tuh filmnya paling bagus. Apa coba itu? Lu bisa melihat Captain Marvel tuh itu film DLC banget sih, cuma jembatan doang untuk ke Avengers Endgame. Itu tujuannya adalah untuk Endgame doang, tidak punya mempunyai cerita yang bisa berdiri sendiri, alias gak stand alone dong. Berarti
film itu dibuat atas dasar untuk membuat dia akan muncul di endgame, yang nggak bisa gitu. Dan namanya film tuh lu harus berdiri sendiri. Namanya film nggak bisa dong lu hanya menjadikan itu sebagai DLC doang ya, nggak bisa juga. Makanya bisa dibilang lu harus nonton Marvel Netflix, terutama Daredevil, karena storynya sangat bagus banget dan tidak ada plot hole sama sekali. Semuanya dijelaskan. Nah, sama ada berbagai macam adegan actionnya, adegan horornya, bahkan adegan ketika investigasi Matt Murdock sebagai DA ya, sebagai DA yang sangat-sangat jenius. Bahkan dia, oh my god, itu keren banget sih, keren banget. Bahkan kita bisa lihat masa lalunya si Matt Murdock ketika itu masih menjadi mahasiswa dengan si Foggy, bagaimana relationshipnya dengan Foggy, bagaimana sama kasus-kasusnya dihadapi oleh si Matt Murdock sebagai jaksa, bagaimana di luar hukum, itu semuanya ada. Bahkan semua politik yang masuk semua. Karena apa? Karena ada keterlibatan si Kingpin ini, sama ada kekuasaan di mana mereka tuh FBI aja udah dikuasai oleh Kingpin, bahkan kepolisian, bahkan penjara pun mereka semua tahanannya sudah termasuk menjadi anak buahnya Kingpin. Makanya itu sebagai Kingpin itu sebagai raja kriminal di Hell's Kitchen di seluruh kota New York ya. Jadi makanya bisa bilang gua mau ini di sini scene kedua tuh udah mulai bagus sih, walaupun ada banyak banget fan service ya. Itu kita hanya diperkenalkan dengan Elektra, dengan The Punisher, tapi menurut gua ini masih acceptable, masih bisa dibilang tuh masih layak untuk ditonton, walaupun itu merasa agak sedikit fan service, tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa lah ya, itu oke lah, nggak apa-apa, kita bisa menikmati kok gitu, karena ini adalah perkenalan dan diperkenalkannya sangat pelan-pelan sekali. Nah, kita bisa melihat semua tonton darknya Marvel bagaimana. Nah, ini baru Marvel, Nah, ini karena gua merasa dengan series ini tuh kita kayak dibawa-bawa dengan nuansa seperti The Amazing Spider-Man, dengan nuansa Spider-Man versi Tobey Maguire, nuansanya X-Men yang lalu, bisa dibilang itu benar-benar Marvel sekali. Gak ada namanya lawak-lawak, gak ada namanya ceria, semuanya dibikin natural. Semua kasus-kasusnya, bahkan semua feeling-feelingnya dibikin natural semua. Makanya gue suka banget sih. Bahkan gue suka banget ketika ada dengan di scene kedua ini kematian si Elektra, ketika dia tuh berusaha untuk menyelamatkan si Daredevil ini dari gedung yang akan runtuh tersebut. Jadi si Elektra ini mati demi melindungi si Matt Murdock itu semuanya dijelaskan semua. Dan kematian Elektra di sini tidak dipaksakan sama sekali. Bahkan kalau kita lihat di berbagai macam film Marvel ataupun DC, ada beberapa tokoh yang bisa dibilang mereka itu dibunuh tapi terburu-buru sekali itu loh. Itu bisa dibilang tuh kayak mereka tuh kayak dikejar durasi, sehingga mereka nggak bisa mendevelop ada kematian lebih bisa membuat kita sebagai penonton lebih sedih, tapi at least tuh gagal, it's fail gitu. Jadi bisa dibilang oh my god, itu makanya gue mengharapkan Marvel itu lebih ke episodik sih. Dengan format episode lu bisa memformatkan episode-episode menjadi lebih panjang, cerita yang lebih detail, bahkan itu bisa menjadi story yang bisa bilang lebih bagus lagi. Karena apa? Karena formatnya episodik, lu bisa melanjutkan semua cerita-cerita yang lu nggak anggap itu menjadi episodik yang bisa dibilang itu akan diikuti oleh para fans. Nah, jadi gitu. Nah, gua juga kaget ketika gua menonton No Way Home ya. Kita bahas No Way Home dulu ya. Gua menonton No Way Home kemarin ketika Matt Murdock itu muncul di situ. Itu mereka tuh nggak ada yang teriak, bahkan beberapa doang yang teriak. Gua sama ada beberapa orang dewasa yang di belakang. Itu mereka teriak semua ketika Matt Murdock muncul di No Way Home. Dan gua harus akui semua orang sangat tidak tahu mengenai si Matt Murdock yang pernah muncul di Daredevil Netflix. Makanya kalau kalian yang perlu tahu mengenai Matt Murdock alias Daredevil di No Way Home, kalian bisa nonton aja di Daredevil Netflix dengan 3 season itu ya. Jujur aja, itu cerita lebih bagus, lebih kelam, bahkan lebih terperinci dibanding kalau kalian di MCU yang ceria. Film yang dark sekelas Venom aja dibuat PG-13. What the fuck, Venom itu apa sih? Venom itu villainnya adalah Cletus Kasady, pembunuh berantai. Woi boy, Cletus Kasady bro, lu buat PG-13 apa coba itu? Makanya itulah yang membuat gue tuh merasa Marvel Disney ini, aduh, gua nggak bisa berkata apa-apa ya, karena mereka kan udah kontrak kayak dengan PG-13 Disney ya, ceria mata lo ceria. Makanya gua sangat ragu banget, sumpah, gua sangat ragu banget dengan MCU sekarang. Mereka tuh masih mempertimbangkan yang namanya PG-13. Katanya mereka membuat film dark. Oh, ini dark apa coba? No Way Home tuh banyak banget jokes, banyak banget di mana tuh jokes yang nggak pada tempatnya. Itu apa? Di mana darknya? Di mana si On May mati doang? Gua nggak merasa darknya, Pak. Gua nggak merasa apa kelam, kan nggak ada.
Seriously nggak ada. Kenapa? Karena gue udah mau nonton film yang berbagai macam film-film yang berat-berat. Contoh gue udah pernah nonton Game of Thrones, The Witcher, Lord of the Rings, The Hobbit. Itu semuanya itu baru cerita, itu baru aneh building the tension. Di No Way Home Ome mati, apa coba itu? Gue ketawa semua, serius. Gue ketawa di bioskop, gue doang, oke? Gue doang merasa ketawa di bioskop karena ketika Ome mati, ya mati, ya udah, gue nggak merasakan apa-apa dan gue cuma ketawa. Kenapa? Building up-nya kurang di Homecoming dan sebagai tante-tante yang girang-girang, screen time kurang sebagai orang tua yang membimbing si Peter bagaimana, nggak ada, literally nggak ada. Makanya biasanya, aduh sayang banget sih. Makanya itu yang gue sayangkan di situ, itu punya potensi tapi ya dari awal mereka mendapatkan namanya jokes yang lebih utama daripada pengembangan ceritanya. Ya udahlah, namanya Disney ya, yang penting 1 billion matal 1 billion. Kesel gue. Makanya gue lebih suka film yang berfokus ke cerita. Meskipun pendapatan nggak sampai 1 billion, tapi itu acceptable. Itu masih menurut kita sebagai fans yang menonton, kita terhibur karena apa? Ceritanya lebih diutamakan daripada kuantitas penontonnya. Jadi seperti itu ya. Makanya ya itulah menjadi gue suka dengan Marvel Netflix ya, karena itu mereka nggak penting namanya penonton, yang mereka penting ada ceritanya. Dan aku itu berhasil, tapi namanya market yang mereka nggak tahu dengan Marvel Daredevil akhirnya di cancel, kampret semua. Kesel gua. Aduh, ya udahlah ya. Ya, Daredevil scene kedua bisa dibilang bagus banget sih sebagai penyambung cerita, dan Kingpin masih ada di sini walaupun perannya itu nggak sampai terlalu detail di season pertama ya, tapi at least Kingpin di season kedua ini kita bisa dijelaskan bahwa Kingpin dimanapun itu di penjara, dimanapun dia itu berada, dia selalu bisa membuat semua orang di sekitar yang menjadi bawahannya dia, termasuk dengan FBI, polisi, dan juga pemerintah federal yang lainnya. Itu semuanya politik dan itu bisa kejadian di kehidupan nyata. Itu kan yang namanya lu bisa menonton film yang bisa lu ambil maknanya. Itu kan artinya kan, jadi bisa dibilang ya ini bagus banget main Marvel Netflix. Bang, gue puji banget dengan showrunnernya, walaupun itu seharusnya di cancel ya di season keempat, tapi gue mengarang banget untuk Marvel ya, lu mending balik lagi ke Netflix pak, sumpah. Lu balik ke Netflix, banyak orang yang bisa langganan Netflix hanya untuk Daredevil doang. Itu gue yakin marketnya bisa naik. Kenapa? Banyak orang yang belum mengerti Daredevil, banyak orang yang belum mengerti storynya Kingpin bagaimana ketika itu dia tuh muncul di Hawkeye. Banyak orang yang gak serak dengan dia karena itu di nerf abis-abisan. Nah itu loh. Kesel gua. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai Daredevil scene kedua. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian udah nonton Daredevil scene kedua ini, gua pengen tahu apa pendapat kalian. Oke, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oke, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua buat video mendidik kami kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!